Kekurangannya yang pertama dia adalah review sepeda gua Cam SR 3D. Cam SR 3D atau Cam ini adalah pabrikan dari China punya, tapi reputasinya sudah cukup oke ya di dunia. Di Malaysia ini cukup populer, di Indonesia cukup populer juga. Oke, dari atas ini untuk drawbarnya dia aluminium, materialnya aluminium casting. Untuk spacernya ini kebetulan udah gue potong, yang tadinya rada lumayan tinggi gue potong, jadi dia lebih bungkuk, lebih aerodinamis. Untuk material dari framenya dia aluminium, untuk forknya dia karbon, udah TA, terus remnya hidrolik pakai M Pro, shiftingnya dia pakai Sensa Empire Pro 2x12 speed. Sensa Empire Pro ini adalah line up tertingginya dari Sensa. Terus kita ke tengah, di sini ada dua placeholder untuk battle cage-nya. Armnya pakai PR5 dari Scenic, udah Holotech. Terus pedalnya ini kebetulan udah gue ganti pakai grid pedal dari Proman tipe SPD. Ini adalah pedal yang cukup terjangkau dan kualitasnya juga sudah cukup oke. RD-FD-nya tentu saja pakai Sensa. Untuk ringnya, chain ringnya 50/34T. Ini rencana pengen gue upgrade ke yang lebih gede, ke 53T gitu ya. Mudah-mudahan untuk FD-nya dia masih kompatibel. Sprocket yang belakang 11x32T. Untuk naik gunung, untuk nanjak bukit ini udah cukup oke ya, pakai 32T. Untuk belakang remnya hidrolik juga dari M Pro, terus hubnya dipakai Loose. Seat post aluminium, saddle-nya masih bawaan dari pabrik, lumayan nyaman, tapi kalau ada budget nanti mungkin gua kedepannya mau upgrade juga ini saddle-nya biar lebih enak buat long ride. Nah sekarang untuk kekurangannya yang pertama dia adalah ada di BB shell-nya. BB shell-nya ini dia masih terbuka, jadi kabelnya itu masih kelihatan menjuntai. Nah ini cukup mengganggu secara estetika, tapi untuk secara performance dia nggak ngaruh sama sekali. Yang kedua adalah FD RD-nya. Nggak ada isu sebenarnya, cuman ketika lo beli ini sepeda, ini settingannya pasti ngaco. Nah, apa yang harus lo lakuin? Yang harus lo lakuin adalah setting sendiri. Ini pakai kunci L, tinggal di setting aja. Dan ini adalah salah satu kekurangan buat beginner, karena cukup mengagetkan ya, karena ini awal-awal dulu itu pas pertama gue beli ini bunyi. FD-nya itu bunyi gesrek ke chain, dan belakangnya juga rantainya satu kali itu lepas. Nah ternyata itu bukan masalah teknis di RD-FD-nya, tapi hanya masalah di settingannya doang. Lu setting beres. Nah itu kekurangan yang menurut gua cukup notice di gua. Tapi selebihnya itu kita masuk ke kelebihannya. Yang pertama dia udah clean look, jadi udah nggak ada kelihatan kabel yang menjuntai. Meskipun alloy, ini juga smooth welding, kelihatannya rapi. Terus dia juga shiftingnya 2x12 speed, sehingga ketika lo shifting ini lebih halus. Dan untuk sepeda ini, meskipun alloy materialnya, ini sepeda cukup ringan, bobotnya sekitar 10 kiloan. Untuk sekelas road bike ini cukup lah ya, karena dia materialnya itu alloy ya. Nah, kelebihan dari alloy ini adalah dia lebih solid pastinya dibanding karbon. Jadi lu nggak overthinking kalau misalnya lu jatuh, lu sepedanya ini roboh, lu nggak overthinking. Makanya itu yang membuat gua pilih sepeda alloy daripada karbon, karena gua sendiri adalah beginner. Tapi lu harus kompromis juga dengan bobotnya yang nggak seringan karbon tentunya. Nah kesimpulannya gimana? Kesimpulannya untuk sepeda dengan harga 9 jutaan, ini sepeda worth it untuk dimiliki. Terutama buat kalian yang levelnya itu beginner atau menengah, ini sepeda cocok banget buat kalian. Dan sepeda ini juga secara geometri dia masuknya ini all road ya. Jadi ketika lu mau dipakai buat nyari speed masih oke, buat long ride dimana lu bakal ketemu jalan-jalan yang sedikit gravel ini masih oke. Masih enak buat di handling, masih enak buat dikontrol, tapi secara speed dia masih mampu mengejar sepeda-sepeda pro, ini masih bisa nempel.
Mudah-mudahan bisa membantu, bisa jadi insight buat kalian yang lagi nyari sepeda. Kalau kalian suka sama sepedanya, langsung aja beli di toko. Ini gak gua jual, masih gua pakai. Gua masih happy banget nih pakai sepeda ini.